Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom yang menjadi pemrakarsa dan juga sebagai tadi nahoda captain dari acara ini. Ibu-ibu sekalian, dari teman saya Bu Ita itu juga lama, Bu Ruli dan teman-teman semuanya, istri dari pegawai OJK maupun pejabat OJK, Lady Bankers yang saya kenal dari semenjak tahun 1990 something, udah lama banget. Kawan-kawan saya dari Kementerian Keuangan, Bu Osa, Bu Rina, Bu Nur Haida yang juga dari Kemenku sebetulnya, jadi kita sebutkan masih selama Kemenku ya tetap Kemenku saja. Dan para ibu-ibu sekalian yang tadi telah disebutkan, si cantik yang hari ini kayaknya mau wisuda, selamat ibu-ibu semuanya. Cantik wajahnya, cantik hatinya, cantik otaknya. Alhamdulillah. Ibu-ibu dari IWAPI tadi yang ramai banget di tengah itu, IWAPI Jakarta. Siapa lagi yang saya harus menyapa? Semuanya yang mungkin gak bisa saya sapa satu-satu ya. Tidak karena sayang, tapi saya tahu ibu-ibu semuanya adalah perempuan yang spesial. Alhamdulillah, terima kasih saya diundang pada pagi hari ini oleh Ibu Kiki dan OJK untuk memberikan pandangan pada acara Bundaku, Ibu, Anak, dan Keluarga Cakap Keuangan. Sebuah acara yang sangat penting dan tadi didahului dengan pemberian data dari Ibu Kiki dan tentu pentingnya literasi keuangan yang disampaikan baik oleh Pak Mahendra dan Ibu Kiki. Mungkin saya memulainya dengan mengatakan kenapa literasi keuangan penting. Sebuah bangsa, sebuah negara di dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan juga mewujudkan keadilan, kebersamaan, itu tidak mungkin dilakukan tanpa pembangunan di bidang ekonomi. Karena pembangunan ekonomi yang identik dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri baik pada tingkat personal, keluarga, masyarakat, dan bangsa itu menjadi syarat yang pertama bagi sebuah bangsa untuk maju dan sejahtera. Pembangunan di bidang ekonomi apalagi di dalam sebuah konteks atau suasana yang terus berubah tidak akan terjadi dengan sendirinya. Kalau ibu-ibu majelis taklim pasti kenal kalimat kun fayakun. Betul ya ibu ya? Terjadi maka terjadilah. Itu hanya hak prerogatif yang maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bila menghendaki maka kun fayakun, terjadi dan terjadilah. Tapi kita ini makhluknya, kita tidak sesakti dan tidak seberkuasa seperti Sang Pencipta. Maka kalau manusia, makhluknya ingin mencapai sebuah cita-cita, dan cita-cita itu moga-moga cita-cita yang baik, karena ada juga manusia yang punya cita-cita buruk loh. Nah kalau bangsa Indonesia cita-citanya baik. Bangsa ini merdeka lahir dari sebuah perjuangan yang sangat panjang. Dan waktu kita mendeklarasikan sebagai sebuah negara bangsa yang merdeka, kita tidak hanya sekedar mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Tidak mau dijajah Belanda, tidak mau dijajah oleh Jepang, kita mau merdeka. Untuk apa? Ya pokoknya sekedar merdeka saja.
Kadang-kadang ada juga yang orang kayak gitu. Kenapa kamu nggak mau ada di rumah saya? Ya saya kepengen bebas aja gitu. Untuk apa? Ya sekedar bebas aja. Tapi Indonesia nggak kayak gitu. Indonesia itu merdeka dengan sebuah tekad dan tujuan yang sangat mulia. Yaitu ingin menciptakan sebuah bangsa negara yang mudah diingat adalah adil dan beradab. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang lebih lebar lagi, kita ingin menjadi bangsa yang mampu untuk turut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sungguh luar biasa ya pendiri bangsa kita itu. Lahir dalam suasana miskin, negaranya masih berantakan, ditinggal pergi. Seluruh kegiatan ekonomi porak-poranda karena perang kemerdekaan, namun para pendiri bangsa kita punya sebuah determinasi tekad yang luar biasa. Ingin membuat sebuah bangsa yang tadi bermartabat, sejahtera, adil, dan kemudian bahkan ikut menjaga ketertiban dunia. Berdasarkan kemerdekaan. Tidak bisa dunia tertib karena satu diinjek sama yang lain. Tapi harus merdeka berdasarkan perdamaian abadi yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial. Cita-cita mulia ini dari generasi ke generasi terus diturunkan. Jadi kalau ibu-ibu hari ini adalah generasi yang sekarang sedang menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita juga punya kewajiban. Karena Anda tidak bisa, coba aja ibu-ibu pergi keluar aja Indonesia, ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, atau kalau ibu-ibu ada yang saudaranya naik haji atau siapa pergi ke sana. Ditanyain kamu siapa? Anda gak akan bilang saya Sri Mulyani. No, I'm not asking your name. Kamu dari mana? Dan kita bilang kita memiliki satu kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Oh Indonesia. Orang langsung keluar dengan suatu persepsi. Negaranya baik ya orang-orangnya. Negaranya indah ya, negaranya ekonominya bagus ya, negaranya menteri keuangannya perempuan ya, iyalah, tepuk tangan dikit lah. Yang terakhir itu tambahan. Tapi artinya Anda keluar tidak hanya sekedar membawa nama sendiri. Anda dikenal, direcognize sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dan oleh karena itu kita selalu memimpikan, mengharapkan, memperjuangkan agar nama Indonesia itu bagus. Coba lihat saja. Coba lihat saja. Satu pertandingan bola, emosi ratusan juta rakyat Indonesia. Waktu golnya dianulir, marahnya semua seluruh Indonesia. It is because kita satu emotional bonding, ingin melihat Indonesia itu bermartabat, memiliki martabat dan dihormati. Benar nggak? Anda nggak kepingin menjadi negara yang dibilang where are you from Indonesia? Hah, negara gagal, negara kacau, negara yang kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut basket case, itu ya gagal lah kira-kira. Anda nggak mau. Nah untuk mencapai kemajuan martabat bangsa ini, ekonominya harus dibangun. Dan dibangunnya harus secara berkeadilan. Membangun ekonomi sebuah bangsa dan negara membutuhkan banyak sekali upaya. Coba kita lihat statistiknya saja. Jumlah populasi Indonesia 275 juta. Itu separuh laki, separuh perempuan. Ya kan?
Bayangkan kalau di dalam sebuah bangsa untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang kerja hanya laki-laki dan perempuan nggak kerja atau dianggap nggak kerja, karena ini adalah persepsi yang dibuat, norma yang dibuat di dalam kehidupan hingga hari ini bahwa kalau perempuan di rumah itu dianggap nggak kerja. Padahal itu kerjaan yang paling capek itu di rumah. Betul kan? Dan itu tidak dihargai baik secara rupiah maupun secara perhatian. Jangan curhat sama saya, curhat sama Pak Mahendra. Karena itu dianggap bahwa when you are home, kalau Anda di rumah, Anda kemudian dianggap tidak bekerja. Padahal mengelola rumah itu adalah bisnis yang paling kompleks. Belum kalau saya tadi mensitir yang dikatakan oleh Bu Kiki mengenai Raden Ajeng Kartini. Perempuan itu hamil, melahirkan. Perempuan adalah sekolah pertama anaknya. Raden Ajeng Kartini, ibu-ibu coba baca deh buku-bukunya, luar biasa. Beliau menginginkan perempuan itu harus literate. Jadi kalau ngomong literasi hari ini jangan merasa sok jago dan maju ya. Ibu Kartini tahun 1800, berapa ya Bu Kartini itu? Z? 890. Beliau sudah bicara tentang literasi. Dan beliau sangat yakin bahwa perempuan yang diberikan akses untuk menjadi literate berarti mampu untuk mengakses informasi melalui membaca, melalui sekolah, melalui berinteraksi, maka perempuan itu akan mampu pertama mendidik anak-anaknya menjadi lebih baik, kedua dia mampu untuk menciptakan peradaban yang lebih baik. Luar biasa ya dari seorang perempuan seperti Kartini. Nah, kembali membangun ekonomi sebuah bangsa, maka modal pertama yang penting adalah manusianya. Human capital, makanya disebutnya human capital. Kalau Lady Bangers tahu banget itu, ada tidak disebutnya human liability. Karena kalau ngomong neraca itu adalah capital sama liability. Anda semuanya ditulis secara spesifik, manusia itu adalah capital. Itu modal. Namun modal ini akan betul-betul menjadi modal yang mampu mengenerate suatu kebaikan, baik kebaikan di rumah, kegiatan di dalam masyarakat maupun di dalam perekonomian, apabila capital itu diinfuse dengan literasi. Kalau tidak, capital yang ada di dalam diri manusia, terutama perempuan, nggak diinfuse dengan literasi, dia bisa menjadi liability. Perempuan atau bahkan laki-laki yang tidak terdidik, kalau hari ini kita semuanya lagi senang dan cukup populer dengar kata stunting. Dari kecil gizinya nggak cukup, sehingga badan dan otaknya tidak bisa berkembang. Pada saat dia sudah menjadi dewasa mau dikejar gizinya, otaknya itu perkembangannya adalah 1000 hari pertama. Lewat itu agak susah ngejarnya. Jadi kalau kita bicara tentang literasi, kalau kita bicara perempuan, luar biasa dampaknya kepada generasi-generasi yang akan datang. Di dalam membangun ekonomi supaya human capital itu bisa mampu menjadi memberikan nilai tambah, membangun peradaban, maka dia perlu diberikan ilmu pengetahuan. Nah, tantangan hari ini lebih kompleks. Kalau saya membandingkan zaman 40 tahun yang lalu,
40 tahun yang lalu, atau bahkan 50 tahun yang lalu, lebih lama lagi. Nggak ada yang namanya teknologi internet. Sehingga waktu saya sekolah untuk menyelesaikan PhD saya, doktor saya, S3 saya, kalau saya butuh sebuah buku referensi, saya harus pergi ke perpustakaan. Mencari bukunya, mencari di dalam perpustakaan. Kalau di perpustakaan, karena saya sekolah di Amerika, di perpustakaan ini tidak ada, agak cukup canggih di Amerika waktu itu. Mereka mengatakan buku ini ada di universitas lain, kita boleh pinjem, nanti nunggu dikirim bukunya melalui pos. Itu adalah zaman dulu, Anda menyebutnya udah jadul itu. Hari ini, ibu bapak sekalian, ini ibu-ibu di sini semua pasti pegang handphone, benar? Sebagian dengerin saya, sebagian ngecek WhatsApp group, betul? Betul. Jadi di dalam WhatsApp grupnya ada yang bicara, oh hari ini tergantung WA mana ini, WA keluarga, WA arisan, WA ini. Jadi Anda semuanya setiap hari, setiap saat multitasking. Satu, multitasking itu otaknya loncer jadi istilahnya. Kalau istilahnya itu bola muter aja gitu. Nah itu ada baiknya, ada bahayanya gitu. Karena dia loncer, dia nggak pernah fokus. Makanya orang-orang hari ini mudah sebetulnya berprestasi. Karena semua lawannya loncer otaknya tapi nggak ada fokus. Kalau kamu fokus pasti kamu juara. Sebetulnya gampang untuk jadi juara hari ini. Nah, jadi hari ini ibu-ibu sekalian, bedanya dengan masa lalu, akses terhadap informasi menjadi tak terbendung atau bahkan tak terbatas. Ini yang dihadapi oleh teman-teman OJK. Karena ibu-ibu sekalian dalam hal ini memiliki banyak yang sudah maju, ekonominya mulai ada, mulai nabung. Kalau saya lihat statistiknya 62% perempuan sekarang menabung dan menabungnya 37% adalah pada kelompok. Itu namanya arisan atau majelis. Karena sudah punya tabungan, berarti mulai banyak ide dan idenya macam-macam. Walaupun majelis taklim, tapi kalau dibilang Bu, nanam di situ untungnya gede langsung. Biasanya, apalagi kalau disebut kebun korma, syariah, udah nggak mikir, wah ini kayaknya halal. Dan banyak orang yang mampu menangkap emotional preference seperti itu. Ini orang yang disebut entrepreneur. Tahu cara memainkan emosi. Saya barusan tadi waktu dengerin Bu Kiki pidato sama Pak itu, saya pengen, karena saya tahu banget ada research mengenai otak perempuan dan laki. Baru pada bulan Februari dari Stanford University, Dr. Menon menyampaikan sebuah evidence bahwa otak laki dan perempuan tuh beda. Kita semuanya bilang, lah nggak usah pakai research, kita juga tahu. Kira-kira perempuan tadi yang disebut emotional di dalam otak brainnya itu jauh lebih ke depan daripada laki-laki, tapi dia mampu lebih cerdas dari sisi writing dan thinking. Makanya tadi kalau literasinya tadinya sama-sama rendah, terus dalam 10 tahun sekarang perempuan lebih duluan, kita sih nggak kaget. Ya kan?
Coba ibu-ibu sekalian lihat dari Anda semuanya sekolah. Dulu kayaknya kalau sekolah dari mulai TK, SD, SMP, juaranya itu seling perempuan. Iya, semuanya langsung bilang. Tapi belum tentu perempuan tuh juara di tempat kerja. Ya kan? Nah, ya udah ini komplain mengenai itu nanti dulu. Ini masalah literasi hari ini. Tapi ini menggambarkan bahwa laki-laki memang lebih cerdas di dalam memori kerja daripada perempuan. Itu ditulis bagus itu. Laki-laki itu very good in space memory dan working memory. Makanya kalau di jalan ada mobil tiba-tiba sign-nya ke kiri belok kanan pasti bilang ini perempuan. Itu rasis banget, gender lah itu. Tapi ternyata kalau suami saya bilang gitu, saya lihat ternyata benar itu perempuan. Jadi perempuan itu ya karena tadi loncer, jadi we are created differently. Ada yang laki, ada yang perempuan. Nah perempuan itu lebih tadi in writing, kalau yang akademik, dia itu jauh lebih yang disebut ketekunan dan fokus untuk menyelesaikan. Nah ini menjadi kesempatan yang bagus karena Bu Kiki tadi memulai dengan laporannya bahwa dengan teknologi digital, dengan kemajuan yang sekarang ini ada, ekonomi maju, tapi enggak semuanya maju. Masih banyak rakyat kita yang belum maju dan kita berkewajiban yang maju untuk terus memajukan yang belum maju. Di dalam suasana ini tadi disebutkan, dalam teknologi digital dan akses terhadap berbagai penawaran dan informasi, maka rakyat yang tidak literate dari sisi keuangan menjadi objek yang sangat rentan. Boro-boro maju dan bahkan sejahtera, mereka bisa tergulung oleh masalah yang tadi disebutkan Pak Mahendra, dari mulai pinjol sampai judol. Ya kan? Pinjaman online dan judi online. Dan mereka masuk melalui whatever handphone yang Anda miliki mudah sekali. Yang kemudian menimbulkan, kalau istilahnya di dalam perang, kalau yang disebut pertahanan kita di lini depan sudah jebol, berarti kan musuh sudah masuk di gadget Anda. Jadi pertahanannya ada di mana sekarang? Pertahanannya ada di dalam kepala dan hati Anda. Karena gadget ini jadi teman dan sekaligus dia ancaman. Anda nggak bisa men-screen, mungkin bisa dengan beberapa aplikasi, tapi masif sekali sekarang itu offering berbagai hal yang Anda lihat. Anda lihat aja SMS Anda itu, banyak sekali. BPKP Anda bisa dipakai untuk ini. Anda tanya, ibu dapat nggak itu? Dapat saya juga. Saya ditawarin pinjaman tiap hari. Sama kayak ibu-ibu. Jadi kalau kita sendiri tidak punya pertahanan, and then kitalah yang kemudian menjadi korban, kita tuh target. The first line of defense pertama kita udah lewat, yaitu gadget kita nggak bisa men-screen. Gadget ini menjadi potensi yang bisa menciptakan korban, yaitu diri kita sendiri. Makanya saya sangat senang Bu Kiki tadi menyampaikan bahwa literasi dilakukan dan berbagai program tadi disebutkan dalam pie charts-nya dari berbagai target grup. Perempuan excluded satu di sini, ada disable, ada mahasiswa, ada pegawai negeri atau pegawai swasta, karyawan. Perempuan itu menjadi salah satu strategik konstituen yang sangat penting di dalam menciptakan awareness atau kesadaran mengenai pentingnya
opportunity, yaitu kesempatan untuk maju menggunakan teknologi digital, dan juga dari sisi menjaga diri sendiri maupun keluarga serta masyarakat. Karena dengan demikian kita akan mampu di dalam era yang begitu sangat cepat perubahannya, kita mampu untuk terus menciptakan human capital yang positif. Yaitu kita yang mampu untuk memahami, oh kalau ada perubahannya seperti ini, bagusnya seperti ini, resikonya seperti ini, saya akan memilih. Termasuk tadi ibu-ibu sekalian, setiap hari makin punya tabungan, arisannya makin gede, pasti makin banyak penawaran. Jadi hati-hati, bendaharanya siapa? Kayak saya sebagai bendahara negara. Kalau bendahara negara dikit-dikit, Bu, ada tawaran, terus meleleh, ya susah. Bendahara negara harus critical thinkingnya. Ini pokoknya kalau makin datangnya dengan tawaran yang melimpah-limpah, Anda langsung tahu itu pasti nipu. Jadi kebalikan aja, kalau ibu-ibu sekalian ngeliat ada orang influencer pakai rumah hebat, segala macem, makin dia kelihatan gak realistik, Anda harus makin hati-hati. Paling tidak kalau Anda melakukan investasi yang keuntungannya berlipat-lipat, itu Anda sudah mendekati riba, gitulah. Karena itu adalah eksploitasi pasti. Kalau bisnisnya genuine, gak mungkin dia akan membuat keuntungan yang banyak, kecuali investasinya di jin dan jun. Dan itu pasti gak legitimate. Udahlah. Jadi artinya di dalam literasi, the first thing, satu hal pertama yang semuanya ibu-ibu harus lakukan, dan saya ngomong ini bukan karena saya sama dalam mengelola keuangan negara seperti saya pun. Insting Anda adalah satu, harus tahu yang disebut bottom line. Landasannya itu apa? Yang kedua, paham mengenai ini kalau terlalu indah, jangan diteruskan, terlalu indah dilupakan gitu, enggak. Terlalu indah kayaknya ini enggak mungkin. Jadi begitu ada penawaran yang terlalu bagus dan indah, cek 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kalau perlu 10 kali dicek. Baru Anda akan tahu apakah ini benar atau enggak. Dan kemudian Anda mulai berpikir secara rasional. Saya rasa itu adalah bagian yang paling penting bagi ibu-ibu yang nanti akan menjadi duta literasi. Jangan kalau ke masyarakat banyak kemudian langsung dikasih literasinya itu yang ruwet, yang masyarakat bilang ini ngomong apa toh? Terus nanti bilangnya ke Bu Kiki, Bu saya sudah hari ini dengan majelis ada sekitar 100 orang, mereka kayaknya ngangguk-ngangguk. Tapi ngangguknya ngantuk gitu. Jadi ibu-ibu sekalian harus menerjemahkan dalam bahasa yang mudah. Dalam prinsip-prinsip yang mudah sehingga masyarakat, termasuk ini karena bundaku, ibu, anak, suami, anak, itu semuanya juga harus educate. Jangan sampai nanti tragis ibu-ibu menjadi duta literasi, anaknya gejeblos. Ya kan? Jadi itu perlu untuk terus dilakukan. Ini adalah bagian dari strategi nasional kita untuk meningkatkan kemampuan dari masyarakat kita untuk terus maju di dalam suasana yang terus berubah. Memanfaatkan teknologi tapi memahami resikonya. Sehingga kita mampu untuk terus menjadi negara yang seperti dicita-citakan. Ingin menjadi negara maju besar pada tahun insya Allah 2045 waktu Indonesia merdeka 100 tahun. Pada saat dimana kita mampu kemudian mengingat para pendiri bangsa kita, kita sudah bekerja loh, sudah mencapai titik ini. Itu adalah sebuah janji yang akan dan terus kita upayakan.
Nah, kami di Kementerian Keuangan dalam hal ini karena mengelola keuangan negara, kita juga mencoba untuk terus menggunakan instrumen keuangan negara di dalam rangka untuk menciptakan literasi yang makin baik. Setiap anggaran juga diidentifikasi mana yang memberi manfaat terutama kepada perempuan. Ini yang disebut anggaran yang responsif gender. Kenapa kok harus dilakukan? Karena perempuan itu dalam suasana yang normal saja biasanya mereka terdiskriminasi. Dunia ini sepertinya diciptakan defaultnya seolah-olah semuanya laki-laki. Jadi waktu Apple bikin aplikasi kan banyak engineer-nya laki-laki. Waktu dia membuat aplikasi-aplikasi semuanya berasumsi penggunanya laki-laki. Sehingga sering muncul korslet. Di dalam aplikasi nggak tahu kalau perempuan itu ada men's period, ada moodnya, suasananya beda. Itu karena engineer mayoritas laki-laki. Makanya sekarang ada diversifikasi untuk pembuatan software itu juga perempuan. Nah, kita di dalam kehidupan sehari-hari juga terus supaya perempuan itu diberikan sebuah pemihakan, bukan untuk melebihi laki-laki. Ini persis kalimatnya Ibu Kartini. Ibu Kartini itu bahkan mengatakan, saya ingin perempuan itu dididik bukan untuk melebihi laki-laki, tapi untuk menciptakan sebuah peradaban. Itu juga sama. Kalau hari-hari ini kalau ada orang mengatakan kenapa perempuan perlu gender awareness, bukan karena kita ingin melebihi, tapi di dalam sebuah masyarakat yang laki perempuannya itu setara. Saya ini sering mengatakan ya, mungkin sebagian udah pernah dengar. Setara, itu kira-kira kalau ibu-ibu sekalian ada yang pakai high heel enggak di sini? Saya lihat ada ya, Bu Anika pakai high heel. Coba high heelnya Bu Anika yang 1,7,5 cm, yang satu flat shoes. Coba suruh jalan, gak enak banget. Ya kan, gak enak banget kan. Laki perempuan di dalam sebuah masyarakat itu persis kayak dua sepatu kiri dan kanan. Kenapa dia perlu setara? Ya karena society itu perlu untuk didukung dengan sebuah keadilan. Laki jadi perempuan enggak juga. Perempuan jadi laki enggak. Karena kiri dan kanan beda. Tapi setara enggak? Setara. Kenapa? Ya karena masyarakat perlu untuk bekerja dan terus maju secara bersama-sama. Jadi saya mau tutup dengan mengatakan, dengan instrumen apapun yang Anda miliki, kalau saya dalam hal ini keuangan negara, kebijakan, kita coba untuk terus mempromot kemajuan perempuan karena bukan hanya perempuan perlu maju, perempuan itu memberikan dampak kepada generasi yang akan datang. Ibu bapak sekalian, terutama para ibu-ibu ini yang akan diwisuda dan sudah mendapatkan literasi keuangan yang baik, tolong ilmunya disebarkan seluas dan sebanyak mungkin. Ilmu itu seperti cinta, makin disebar makin kembali banyak. Itu ya. Jadi jangan pelit. Kalau umat Islam bahkan tahu makin ilmunya diberikan, Anda sudah investasi amal jariah. Itu kan? Jadi yang sudah punya literasi, keahlian, punya pengalaman, termasuk pengalaman ditipu, gunakan pengalaman itu dan literasi Anda untuk bisa memberikan awareness kepada masyarakat luas. Saya berharap Bu Kiki ya, tadi yang disebutkan inklusi kita sudah berapa tadi ya? 70 ya? 85. Dan literasinya sekarang sudah di atas 50, saya berharap akan menjadi inklusinya 100% masyarakat Indonesia dan literasinya juga bisa 100% laki maupun perempuan. Dan itu mestinya bisa dicapai dalam waktu selama Bu Kiki dan Pak Mahendra di OJK. Janji ya Pak ya? Bu Kiki kayaknya langsung lemes gitu.
Nanti ditagih ya Bu Kiki ya, sekarang masih 85, jadi 15% lagi Bu Kiki, the last mile untuk inklusinya. Dan untuk literasinya masih halfway to go. Jadi kita semua harus bekerja keras, selamat menjadi duta literasi, selamat untuk Bapak, Ibu terutama tadi yang sudah diwisuda, dan untuk semua ibu-ibu yang terus aktif untuk meningkatkan literasi, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Terus lakukan hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Kalau satu orang berbuat baik, maka 275 juta orang Indonesia akan membuat kebaikan yang sangat dahsyat di seluruh dunia. Terima kasih, selamat atas wisudanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.